Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita bahas tentang ulasan dari ex-ketua DPW PSI, Michael Sianipar, yang menjelaskan mengapa dirinya keluar dari PSI, Partai Anak Muda. Dia mengatakan seperti ini, menurut gue pada saat kita di organisasi tentu kepemimpinan sangat penting, visi sangat penting, tapi kita juga harus bisa melihat secara holistik, secara menyeluruh. Katanya kala mengawali pernyataan dalam acara Total Politik yang ditayangkan di YouTube seperti dilihat Jumat 9 Desember 2022. Kata yang harus kita garis bawahi adalah melihat secara holistik, secara menyeluruh. Kita coba interpretasikan ya, bahwa apa yang menjadi keputusan seorang Sianipar bukanlah pada aspek-aspek manajemen, regulasi, teknis, dan mekanisme, tetapi lebih kepada sikap sepertinya, yaitu sikap orang-orang yang ada di PSI mungkin yang sebagian besar justru kurang luwes ya, kurang bisa bergaul, atau bahkan mereka kurang visioner ya. Dan boleh jadi itu yang membuat seorang Sianipar kemudian mengambil keputusan bahwa dirinya tidak mungkin untuk terus-menerus bergabung dengan partai yang dalam konteks secara keseluruhan atau holistik tadi justru tidak membuat dia menjadi orang yang dewasa, sekalipun paham Michael bahwa dirinya harus bersikap oposisi terhadap pemerintahan DKI Jakarta ketika itu. Nah, tetapi sebagai seorang manusia ya, individu ya, Sianipar bukan sekedar kader PSI, dia juga punya sebuah skill, dia juga punya sebuah mungkin juga usaha dan seterusnya, yang tentunya dalam upaya-upaya untuk melakukan aktualisasi pada ruang di luar partai politik mestinya juga dihargai begitu mungkin ya. Tetapi justru sebaliknya, dia malah melihat bahwa dirinya menjadi objek penilaian yang tidak seharusnya, tidak sepatutnya. Dia mengatakan begini, justru di sana gue merasa sebagai ketua partai oposisi di Jakarta, tapi gue tahu bahwa topi lain gue adalah co-chair di Y20 ya. Indonesia yang bukan organisasi politik, itu adalah acara di Jakarta. Masa kalau gue mau kerja sama Pak Anies seolah-olah si Michael kompromi nih, Michael udah berubah sikap politik ya, segala macam kata Michael. Nah, kita ketahui bahwa Michael menjadi co-chair G20 Indonesia saat rangkaian acara G20 di Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, itu yang akhirnya membuat Michael mungkin melakukan sebuah proses renungan, mengapa saya kerjasama dengan Pak Anies dituduh segala macam, diberi stigma dan lain sebagainya, sehingga kondisi psikologis daripada Sianipar menjadi terganggu. Padahal ketika dia bekerja sama dengan Anies Baswedan, itu adalah tentang bagaimana ia mengaktualisasikan ya skill dan keahliannya di bidang lain yang memang ada kesempatan untuk dia melakukan itu. Dan karena yang bekerja sama ya atau pihak yang menjadi mitranya adalah seorang Anies Baswedan, maka penilaian itu bermacam-macam. Nah, inilah mungkin yang dalam konteks bahasa dari Michael itu disebut sebagai secara holistik, itu secara menyeluruh, bahwa ada semacam cara-cara melihat kehidupan ini murni politik ya, apapun dipandang secara politik. Nah, tentu ini bagi orang-orang yang mau berpikir tidak nyaman ya. Ya, misalnya seseorang jadi kader partai ini tapi dalam kerjasama itu dengan yang lain tidak boleh dan seterusnya. Wah, itu tentu akan sangat menghambat, kecuali partai politik itu segala-galanya dan tidak mungkin ya. Dalam konteks melahirkan kader partai politik saja, itu tidak bisa partai politik melahirkan manusia, tetap harus keluarga dan seterusnya. Nah, sahabat kalian, dia mengatakan lagi bahwa yang dipersepsikan kedekatan gue dengan Anies dalam konteks 1 tahun terakhir itu ya justru di acara segala itulah, di acara negara itulah, gue memang belajar. Jujur saja, sebagai politisi muda, sebagai ketua partai oposisi, gue belajar bahwa kita boleh berseberangan dalam politik, tapi kita masih dalam satu kerangka dalam membangun Indonesia katanya. Nah, ini justru menunjukkan sikap yang lebih dewasa, lebih visioner, lebih menyeluruh di dalam memandang politik. Jadi perbedaan-perbedaan politik, ya elit-elit politik itu sebenarnya bukan satu perbedaan yang
seperti Belanda lawan Indonesia ketika penjajahan, tidak seperti itu. Tapi memang harusnya adu gagasan bagaimana membangun Indonesia itu. Nah, contoh misalnya soal RKUHP. Kalau rakyat tidak setuju, mestinya pemerintah kan melihat apa argumen dari rakyat yang kuat, apa argumen dari pemerintah yang lemah. Diterima saja yang kuat dari pemerintah, oleh pemerintah, dari rakyat itu. Kemudian dievaluasi, kemudian dikonsultasikan lagi, didengarkan kembali dalam RDP misalnya, untuk kemudian hasil ketetapan undang-undang itu memang mewakili ya seluruh kepentingan publik dalam pengertian secara norma Pancasila, Undang-Undang 45 termasuk budaya bangsa Indonesia itu tidak ada yang dicederai. Nah, harusnya begitu sih sikap politik itu. Jadi kita berpolitik itu bagaimana melihat, mengetahui, kemudian memastikan bahwa pendapat yang paling kuat secara argumentatif, kemudian dari sisi rasional diprediksi dapat membangun Indonesia, yaitu yang digunakan. Tanpa harus melihat, oh itu pendapat dari partai A, itu pendapat dari partai B, dari politisi ini, dan sebagainya. Enggak seperti itu semestinya. Ya, tapi kedewasaan ke sana memang sedang berproses sepertinya, gitu ya. Nah, sahabat sekalian, yang lucu adalah ketika Grace Natali ditanya oleh media, dia mengatakan, waduh, ya nggak paham saya. Coba tanya Michael, ya tanya Michael saja apa maksudnya, kata Grace Natali kepada wartawan Jumat 9 Desember 2022. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari ungkapan ini? Ya, satu mungkin yang paling awal adalah boleh jadi ketidaktahuan, atau yang kedua memang tidak mau tahu, dan yang ketiga buat apa juga jadi tahu gitu ya, atau mencari tahu, sehingga kalimatnya menjadi seperti itu. Mengingat posisi Grace Natali sekarang adalah sebagai wakil ketua Dewan Pembina, bukan ketua umum itu sendiri. Tetapi dalam konteks seorang ketua DPW PSI Jakarta mengundurkan diri atau keluar dari PSI dan dia tidak dapat keterangan dari ketua umum, itu satu hal yang sangat mungkin dipertanyakan, karena selain jaraknya dekat, Jakarta kan posisinya sangat strategis. Jadi ungkapan ini bisa menunjukkan bahwa memang ya keluarnya Syahniper ya keluar-keluar aja lah, tidak penting banget bagi PSI, mungkin begitu ya, karena sikap-sikap politik tadi yang memang secara langsung itu tidak bertemu dalam satu titik yang bisa dikompromikan. Yang jelas Natali mengatakan ya yang pasti PSI tidak berubah sedikit pun dari nilai-nilai yang kami perjuangkan sejak awal. Nah, pertanyaannya adalah ketika PSI tidak berubah, apakah soliditas PSI akan semakin kuat? Itu satu. Yang kedua, apakah langkah Syahniper ini tidak potensial mengundang kader muda yang lebih kritis dan visioner dari PSI akan mengambil langkah yang sama, meninggalkan PSI? Dan yang ketiga, akankah PSI baik-baik saja? Atau yang keempat, PSI akan segera tenggelam sebelum 2024? Kita lihat saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.